Duta Besar Republik Indonesia untuk Cina, Jauhari Oratmangun, mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya kali ini ia membawa sekitar 30 perusahaan asal Cina untuk bertemu dengan mitra bisnis di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor yang dinilai menjadi motor pertumbuhan ekonomi masa depan. Mulai dari teknologi inovatif, energi terbarukan, hingga layanan kesehatan. Melalui forum bisnis yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kedua negara berhasil mencapai sejumlah kesepakatan kerja sama baru. Nilai keseluruhan kesepakatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 2 miliar US dollar, atau setara 35,87 triliun rupiah. Menurut Jauhari, investasi baru ini diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Cina yang selama ini terus berkembang. Ia juga memaparkan bahwa kinerja perdagangan kedua negara menunjukkan tren yang positif. Sepanjang tahun lalu, total nilai perdagangan Indonesia dan Cina mencapai sekitar 168 miliar US dollar. Sementara hingga Juni 2026 saja, nilai perdagangan telah mencapai sekitar 101 miliar US dollar, berdasarkan data kepabeanan Cina. Yang menarik, Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan sebesar 5,6 miliar US dollar. Tak hanya perdagangan, arus investasi Cina ke Indonesia juga terus meningkat. Hingga Juni 2026, nilai investasi yang telah direalisasikan mendekati 10 miliar US dollar. Pemerintah berharap angka tersebut masih akan terus bertambah hingga akhir tahun. Kerjasama kedua negara juga berkembang di sektor sistem pembayaran. Jauhari menyebut penggunaan transaksi perdagangan dengan mata uang lokal, yakni rupiah dan yuan, mengalami lonjakan lebih dari 200% selama periode Januari hingga Juni 2026. Peningkatan penggunaan mata uang lokal ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi bilateral. Selain itu, kemudahan transaksi bagi masyarakat juga semakin luas. Sejak Mei 2026, sistem pembayaran digital KRI Indonesia telah dapat digunakan di seluruh wilayah daratan Cina. Artinya, wisatawan maupun pelaku bisnis Indonesia kini dapat melakukan pembayaran di Cina menggunakan kris tanpa harus membawa uang tunai. Dari kalangan dunia usaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani, menyambut positif hasil forum bisnis tersebut. Menurutnya, Cina merupakan salah satu mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Karena itu, pelaku usaha nasional siap memperkuat kemitraan dengan perusahaan-perusahaan asal Cina. Sinta juga menilai peluang kerjasama masih sangat besar. Banyak perusahaan Cina yang telah menanamkan modal di Indonesia dan perlu terus didampingi agar investasi yang masuk mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Ia menambahkan, kolaborasi antara investor asing dan pelaku usaha nasional penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan sekaligus menangkap peluang bisnis baru di masa mendatang. Forum bisnis ini pun menjadi salah satu upaya memperkuat hubungan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada investasi, tetapi juga mendorong transfer teknologi, pengembangan energi bersih, peningkatan kapasitas industri, serta perluasan kerja sama perdagangan. Dengan komitmen investasi baru senilai hampir 36 triliun rupiah, pemerintah berharap masuknya modal baru ini mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri nasional, dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Komitmen investasi senilai hampir 36 triliun rupiah menjadi sinyal bahwa Indonesia masih menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik di kawasan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.